Mereka adalah Andi dan Rani, tutor yang akan membimbing Anda dalam memahami perencanaan kolom dengan jelas dan mudah. Halo, saya Andi. Dan saya Rani. Kami adalah tutor sebaya yang siap membantu kalian untuk memahami materi ini dengan cara yang lebih seru dan mudah dipahami. Yuk belajar bareng dan eksplorasi konsep-konsep menarik bersama kami. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir apa sebenarnya kolom itu dan seberapa penting perannya dalam sebuah bangunan? Yuk, mari kita kupas bersama. Kolom adalah salah satu elemen struktur vertikal yang berfungsi meneruskan beban aksial dan diteruskan ke pondasi. Kolom didefinisikan oleh Standar Nasional Indonesia 2847 tahun 2013 yang merupakan komponen struktur dengan rasio tinggi terhadap dimensi atrial terkecil melampaui 3 yang digunakan, terutama untuk menumpu beban tekan aksial. Nah, teman-teman, dalam sebuah bangunan, kolom punya peran penting loh dalam menopang beban bangunan. Tapi, tahukah kalian kalau kolom itu dibagi menjadi dua jenis? Yaps, ada kolom utama dan kolom praktis. Apa sih bedanya? Dan kenapa keduanya sama-sama penting? Yuk kita ulik lebih dalam. Apa sih kolom utama itu? Kolom utama pada struktur bangunan gedung adalah kolom utama yang memiliki fungsi untuk menyangga beban aksial utama dan diteruskan ke pondasi. Pada Standar Nasional Indonesia 2847 tahun 2013, syarat kolom harus dirancang untuk menahan gaya aksial dari beban terfaktor pada semua lantai atau atap. Dan momen maksimum dari beban terfaktor pada satu bentang lantai atau atap bersebelahan yang ditinjau. Kondisi pembebanan yang memberikan rasio momen maksimum terhadap beban aksial harus juga ditinjau. Sedangkan kolom praktis adalah kolom yang berada antar dinding untuk membantu fungsi kolom utama. Menurut Standar Nasional Indonesia 032834 tahun 1992, kolom praktis yang terbuat dari beton bertulang berukuran 15 cm dikali 20 cm dengan tulangan utama minimal diameter 12 mm, sengkang diameter 8 mm dengan jarak 10 cm yang berfungsi sebagai pengaku dinding pasangan. Di sini saya akan menerangkan perhitungan penulangan kolom K1 dengan ukuran 30 kali 30. Dari hasil output etaps diperoleh data sebagai berikut. P sama dengan 9.438,03 kg. M sama dengan 300,47 kg meter. Panjang tekuk sama dengan 550 cm. B sama dengan 30 cm. Dan HT sama dengan 30 cm. Pertama, kita akan menghitung eksentrisitas awal atau dilambangkan EO1 dengan rumus M per P sama dengan 300,47 per 9.438,03 dengan hasil 0,03 meter atau 3,18 cm. Selanjutnya, kita akan menghitung eksentrisitas tambahan untuk memperhitungkan kemungkinan ketidaktepatan dari sumbu kolom atau dilambangkan menjadi EO2 dengan rumus 1 per 30 dikali HT menghasilkan 30 per 30 sama dengan 1 cm. Setelah mendapatkan nilai EO1 dan EO2, kita akan menghitung eksentrisitas gaya normal total atau dilambangkan menjadi EO dengan rumus EO1 plus EO2 menghasilkan 4,18 cm. Dari tabel PBI tahun 71 dengan nomor tabel 10.6.2 untuk baja keras C2 memiliki koefisien 7,1. Lalu koefisien untuk bentuk penampang persegi atau bujur sangkar C1 sama dengan 1. Setelah mengetahui
nilai C2 dan C1, kita dapat menghitung eksentrisitas tambahan untuk perhitungan tekuk atau dilambangkan menjadi E1 dengan rumus C1 kali C2 dikali LK per 100 dikali HT kuadrat dikali HT menghasilkan 7,157 cm. Selanjutnya, kita akan menghitung eksentrisitas tambahan untuk memperoleh peningkatan keamanan atau dilambangkan menjadi E2 dengan rumus 0,15 dikali HT menghasilkan 4,50 cm. Setelah itu, kita dapat menghitung eksentrisitas ultimate dengan rumus EO plus E1 plus E2 menghasilkan 15,84 cm. Lalu kita akan menghitung eksentrisitas akhir ultimate atau dilambangkan menjadi EAU dengan rumus EU plus setengah HT menghasilkan 30,84 cm. Setelah mendapatkan nilai tersebut, kita dapat menghitung momen tambahan yang timbul akibat eksentrisitas beban aksial dengan rumus P kali EUA menghasilkan 291.076,31 kg cm atau 2.910,76 kg meter. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung pembesian kolom dengan data sebagai berikut. Lebar kolom adalah 300 mm, beton dredging adalah 20 mm, tebal efektif atau D adalah 280 mm, mutu beton K250 sama dengan 25 MPa. Mutu baja U354 sama dengan 350 MPa. Selanjutnya, kita akan menghitung modulus elastisitas baja terhadap beton atau dilambangkan menjadi M dengan rumus FC per 0,85 dikali FY menghasilkan 16,47. Selanjutnya, kita akan menghitung rasio kekuatan nominal atau dilambangkan menjadi Rn dengan rumus M per V BD kuadrat menghasilkan 1,456. Setelah itu, kita dapat menghitung rasio tulangan Rho sama dengan 1 per M kali 1 min 1 akar 2 Rn kali M per Fy menghasilkan 0,00431. Setelah perhitungan tersebut, kita dapat menghitung luas penampang yang diperlukan atau dilambangkan menjadi A perlu dengan rumus Rho kali B kali D menghasilkan 362,30 mm persegi. Lalu kita pasang tulangan 4D19 yang memiliki luas tulangan aktual 1134 mm persegi, di mana luas tulangan tersebut jauh lebih besar daripada luas tulangan yang diperlukan. Selanjutnya, kita akan menghitung tulangan geser atau sengkang. Gaya geser ultimate rencana atau FU adalah 105,56 kN atau 105.560 Newton. Selanjutnya, kita akan menghitung kuat geser konkret dengan cara akar FC per 6 kali B kali D menghasilkan 70.000 Newton. Setelah itu, kuat geser konkret dikalikan faktor reduksi kuat geser menghasilkan 42.000 Newton. Setelah itu, kita akan mencari kuat geser tulangan atau dilambangkan sebagai Fs dengan cara Fu dikurangi Fc
menghasilkan 63.560 Newton. Lalu Fs dibagi dengan faktor reduksi kuat geser menghasilkan 105.933 Newton. Digunakan sengkang berpenampang 2D10. Selanjutnya kita akan menghitung luas tulangan geser sengkang dengan cara pi/4 dikali faktor reduksi kuadrat dikali 2 menghasilkan 157,08 mm persegi. Lalu kita akan menghitung jarak tulangan geser yang diperlukan dengan cara AV kali FY kali D per Fs menghasilkan 125 mm. Digunakan sengkang 2D10 dengan jarak minimal 125 mm. Maka tulangan sengkang yang digunakan adalah 2D10 dengan jarak 100 mm. Gimana? Seru kan pembahasannya? Materi gampang dipahami kan? Kalau masih bikin penasaran, yuk diskusi bareng.